rangkaian. Yang kemarin kita bahas yaitu menggunakan metode mesh current. Kemudian temannya ini masih temannya mesh current ini ada node voltage nanti. Nah, kalau kemarin kita menggunakan mesh current itu berhubungan dengan arus close loop pada satu mesh, maka nanti kita akan mempelajari mengenai node voltage. Jadi kita akan menentukan nodes atau simpul percabangan dulu, kemudian yang akan kita gunakan adalah persamaan hukum Kirchhoff yang pertama mengenai arus, jadi KCL, Kirchhoff Current Law. Kemarin sudah coba ya ngerjain satu analisis rangkaian yang yang kemudian di submit di SPADA. Sudah saya lihat cukup beragam ternyata. Ya, buktinya mungkin ini sebagai bukti bahwa kalian juga ngerjain sendiri-sendiri. Memang ada yang berbeda-beda jawabannya. Nah, nanti sebenarnya itu tapi secara keseluruhan saya lihat untuk menentukan persamaannya udah nggak ada kesulitan. Jadi sudah secara step langkah-langkahnya udah benar gitu ya. Tapi mungkin masalah matematik aja. Nah, itu untuk masalah matematik kita bisa atasi itu nanti gitu ya. Jadi yang penting dalam menuliskan persamaan dari hukum Kirchhoff yang kedua untuk sekarang saya lihat tidak ada masalah gitu ya. Sudah cukup baik semuanya, meskipun jawaban akhirnya agak beragam, beda-beda. Kapan-kapan kita mungkin akan saya post jawaban versi saya mungkin, tapi mungkin belum sekarang ya. Kita lanjutkan dulu ke pembahasan tentang node voltage method yang materinya sudah ada di materi yang kemarin ada di SPADA, jadi sudah jadi satu, mungkin sudah dibaca-baca. Nah, sekarang mungkin tinggal memantapkan aja ya. Baik. Oke. Nah, ini ya. Sudah terlihat ya. Ya, ini mengenai node voltage method. Jadi kalau kita tadi sudah saya singgung bahwa untuk menggunakan analisis rangkaian dengan metode node voltage, kita harus menentukan ini yang kita sebut sebagai node atau titik simpul atau simpul percabangan dari sebuah rangkaian. Nah, ini node voltage method is a systematic way to write all the equations needed to solve a circuit and to write just the number of equations needed. Jadi ini sama seperti mesh current ya. Jadi sebenarnya ini satu cara untuk menuliskan persamaan yang kita butuhkan aja dalam menyelesaikan suatu analisis rangkaian. Dan ini akan bermanfaat untuk rangkaian yang rumit, karena untuk rangkaian yang simple mungkin tidak terlalu berguna. Artinya kita bisa menggantikannya dengan hukum Kirchhoff atau mungkin dengan hukum Ohm saja. Tapi untuk rangkaian yang cukup rumit, kita bisa menggunakan node voltage ini, sehingga kita bisa lihat sebenarnya ini ya, kita bisa membandingkan sebenarnya nanti gimana kalau kita mengerjakan satu analisis rangkaian itu dengan menggunakan metode ini, node voltage, atau menggunakan mesh current dengan kita hanya menggunakan hukum Kirchhoff aja. Kalau dengan mesh current yang kemarin kita kerjakan gitu ya, mungkin suatu saat kita bisa membandingkan kalau kita mengerjakan satu rangkaian yang sama, misalnya di rangkaian ini ya. Kalau rangkaian ini udah ada sumber arus ya. Yang rangkaian lebih sederhana lagi. Nah, rangkaian ini yang kemarin kita bahas ya, itu kita hanya perlu menggunakan menyelesaikan ini 1, 2, 3 persamaan ditambah dengan persamaan IX dan VX, yang itu pun juga persamaannya tidak rumit
rumit karena hanya melibatkan variabel yang memang sudah ada aja gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bandingkan, kalau kita nggak pakai mesh current tapi kita pakai hukum Kirchhoff, nanti kita bisa membandingkan bagaimana hasilnya gitu ya, atau bagaimana step-step yang kita perlukan untuk mendapatkan hasil, untuk mencari misalnya kita diminta untuk nyari daya pada dependent source ini misalnya ya. Berarti kita harus mengetahui arus yang mengalir ke dependent source ini. Nah, kita bisa bandingkan bagaimana kita menggunakan mesh current dan kita menggunakan hukum Kirchhoff biasa gitu. Nah, nanti bisa kita lihat bahwa kita butuh lebih banyak persamaan kalau menggunakan hukum Kirchhoff. Node voltage juga seperti itu. Sebenarnya ini kita hanya butuh persamaan yang kita butuhkan aja, ya, hanya butuh persamaan yang sedikit lah intinya ya. Kemudian untuk menyelesaikan satu rangkaian analisis rangkaian yang cukup rumit, nanti kita juga bisa membandingkan nih dengan hukum Kirchhoff. Nah, ini step by stepnya bagaimana kita menggunakan node voltage untuk analisis satu rangkaian. Nah, essential nodes. Jadi yang pertama kita harus cari adalah titik simpul. Ada simpul percabangan. This call is now being recorded. Simpul percabangan mana yang ada apa saja, yang ada simpul apa saja yang ada di satu rangkaian misalnya nih ya. Nah, ini kalau kita lihat ada berapa simpul percabangan nih? Ada berapa nodes? 6. Nah, ini 6 Bu mungkin Bu. 6 ya, wes. Ada, oke. Ada 6 percabangan katanya. Mungkin ada pendapat lain? 6 lah. Nah, jadi kalau tadi ya step by step, essential nodes. Jadi sebenarnya kalau apa yang kita sebut sebagai nodes, titik percabangan itu kemarin sudah saya singgung sedikit ya, bahwa nodes itu menghubungkan 2 atau lebih komponen. Kemudian salah satu cirinya adalah dia punya percabangan. Sebenarnya essential nodes atau nodes yang ada pada rangkaian itu sebenarnya cuma ada 3 ini. Nah, ini yang kita sebut sebagai nodes. Ini satu nodes ya. Jadi kalau kita gambarkan bisa ya. Oke, kelihatan nggak ini ada whiteboard ya, Jamboard? Enggak ya. Lihat ini Jamboard aja. Nah, ini ya, jadi kalau kita lihat ini aja lah. Nodes itu ya, ini kalau kita lihat kenapa hanya ini jadi satu nodes, ini jadi satu titik simpul ya sebenarnya. Jadi kalau kita gambarkan tuh jadi ini ya, jadi gini nih, sebenarnya cuma ini R2, kemudian di sini ada R3,
ini R4. Kemudian di sini ada sumber arus. Ya, kira-kira ginilah gambarnya ya. Nah, jadi ini kita sebut sebagai satu node saja yang menghubungkan. Ini adalah R1, R2, kemudian menghubungkan R3, R4 dan sumber arus. IS. Tuh, jadi ini satu essential nodes. Kemudian di sini R2, kemudian ada R1, dan ada sumber arus IS1. Kalau kita gambarkan secara ini, gambarnya jelek banget sih. Nah, ini jadi satu node yang menghubungkan R2, R1 dan sumber IS1 itu satu node. Kemudian R2, R3, R4 dan IS2 itu satu node. Kemudian yang di bawah ini satu node, kalau kita kumpulkan bareng itu jadi satu titik simpul aja. Jadi ini sebenarnya cuma punya 3 titik simpul. Gitu kalau gambarnya. Mungkin ada yang udah bisa lihat ya di Jamboard ini ya. Nah, ini R1, ini IS1. Nah, ini satu node, jadi cuma ada 3 nodes. Nah, jadi kita kembali ke slide, udah kelihatan slide-nya. Kita kembali ke slide ini. Jadi sebenarnya ada 3 titik percabangan. Jadi bukan 6 ya, karena kalau 6 itu terlalu banyak. Kalau misalnya tadi 6 itu saya nangkep ngiranya sih ada yang mengira di sini, kemudian di R2 dan R3 dan R4 dan mana ya. Nah, itu kemudian yang di bawah ini titik-titik ini ya. Nah, mungkin itu dianggap satu titik simpul, padahal tidak gitu ya. Ini jadi satu titik simpul untuk R2, R3, R4 dan IS2 itu satu titik simpul, kemudian R2, R1, kemudian IS1 itu juga satu titik simpul, dan yang di bawah ini juga semuanya kita kumpulkan jadi satu titik simpul. Jadi ini ada percabangan kan. Nah, yang disebut percabangan itu ini R1, R3, R4. Ini adalah percabangan yang artinya ketika dia nodes ini mempunyai titik percabangan, mempunyai percabangannya ke R1, R3, R4, IS2 dan IS1. Ini nodes yang bawah. Nah, jadi itulah yang kita sebut sebagai essential nodes atau titik cabang. Nah, kemudian step yang kedua adalah kita harus menentukan salah satu nodesnya sebagai reference. Reference artinya nih ya, kita groundkan. Kita hubungkan dengan ground yang satu nodes ini, misalnya yang ini ya, yang paling bawah. Apakah harus yang paling bawah? Tidak harus. Kita bisa pakai ini yang kita bisa pakai node yang di sini, misalnya kita mau groundkan yang di sini boleh, tapi yang penting kita harus memilih salah satu dari nodes yang sudah kita tentukan untuk kita jadikan reference. Nah, untuk apa reference ini? Karena kita nanti akan menuliskan node voltage, tegangan simpul. Tegangan simpulnya itu artinya harus ada reference kan, harus ada plus minusnya. Nah, maka kalau salah satu udah kita groundkan, kita akan dapatkan polaritasnya. Kita akan dapatkan plus minusnya. Jadi antara nodes, tegangan nodes antara A dan yang reference ini kita sebut sebagai VA, yang berarti di sini minus dan di sini plus. Kemudian nodes yang B dengan reference kita sebut sebagai VB, yang berarti di sini ada positif dan yang di sini minus gitu. Nah, ini ya, kita harus define the polarity. Harus kita tentukan polaritasnya, karena ya namanya beda potensial,
kita harus tentukan polaritasnya plus minusnya. Kemudian kita nuliskan KCL, hukum Kirchhoff Current Law, hukum Kirchhoff yang pertama. Kita ingat hukum Kirchhoff yang pertama itu berkaitan dengan titik cabang ya, titik simpul percabangan, bahwa arus yang masuk ke satu simpul dengan arus yang keluar dari simpul percabangan yang tersebut akan sama, atau sigma I sama dengan 0. Ya, sigma I. Jadi jumlahan arus yang masuk dan yang keluar itu akan sama dengan 0. Nah, kita lihat di note A. Note A ini ya. Kita lihat arus yang masuk mana aja dan yang keluar mana aja. Nah, misalnya kita tentukan ini, karena ini S1 masuk ya. Nah, ini kita tuliskan persamaan kayak gini, minus S1. Kenapa dia minus? Karena kita misalnya nentuin, ini misalnya ya, misalnya kita menentukan arus yang masuk itu kita kasih tanda minus. Sedangkan yang keluar kita kasih tanda positif. Bisa nggak dibalik? Bisa, tapi harus konsisten. Perhitungannya sampai akhir harus kayak gitu. Dan semuanya untuk semua node juga seperti itu. Jadi kalau yang masuk itu misalnya negatif, yang keluar positif. Atau yang masuk positif, yang keluar negatif. Itu bisa, ini bisa dibalik-balik ya. Ini di persamaan ini kebetulan yang dipilih yang masuk itu negatif. Dan yang keluar positif. Jadi ini arus yang keluar dari node A itu adalah VA per R1 ini ya. Nah, ini kan V per R I ya. Kemudian minus IS1 plus nih yang keluar ke sini adalah VA minus VB per R2. Nah, kenapa ini ada VA minus VB? Nah, jadi karena R2 ini dia ada di antara dua nodes atau dua simpul percabangan. Jadi tegangan yang ada di sini atau arus yang ada di sini juga ada kontribusi dari node voltage atau tegangan nodes pada yang node A dan node B. Nah, kenapa kemudian dia VA minus VB? Ini bisa kita buktikan dengan melihat loop ini. Misalkan kita ingin menunjukkan, jadi pada resistor R2 itu ada tegangan Vx. Nah, maka kita bisa bikin loop lah, satu close loop ini. Itu kita tuliskan sebagai ini. Plus close loop ini ya, yang ungu. Plus Vx plus Vb minus Va sama dengan 0. Hukum Kirchhoff yang kedua. Sehingga Vx sama dengan, bisa kita tuliskan Va minus Vb. Yang ini ya. Jadi tegangan pada R2 kita bisa tuliskan Va minus Vb. Oke, jadi node A kita dapatkan tadi persamaannya ini. Kemudian node B kita dapatkan persamaannya ini ya, Vb per R3 ini. Ini misalnya nih kita anggap keluar semua. Boleh nggak kalau arusnya kita tuliskan keluar semua? Jadinya nilainya misalnya nih positif semua gitu. Boleh aja gitu ya. Nah, jadi nggak ada yang masuk berarti arusnya ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi ini kita anggap saat di nodes ini arah arusnya ke sana semua keluar. Gitu. Tapi kemudian kalau kita mau tuliskan ada yang masuk arusnya gitu, misalnya kan kita ngikutin yang ini S1 aja misalnya nih, kalau arahnya ke sana. Nah, maka kita bisa tuliskan ini hasilnya jadi positif semua nih. Positif VB per R3, VB per R4 ya. VB R3, VB per R4 plus IS2 plus VB minus VA yang ada di sini per R2. Jadi sebenarnya hampir sama kayak mesh current kemarin, kalau komponen itu bagian dari dua mesh maka kita selisihkan. Nah, itu. Jadi kita sudah selesai, hanya butuh dua persamaan ini, kemudian kita bisa menyelesaikan atau menentukan nilai VA dan VB. Jadi tegangan pada antara nodes B dengan reference dan antara nodes A dengan reference. Nah, ini oke, saya sebentar ya, saya stop sharing dulu. Oke, saya lihat chat dulu.
slide-nya nggak bergerak ya. Di Jamboard ya. Sudah bisa melihat yang Jamboard ya tadi. Oke, ini kalau untuk lihat Jamboard ada di attachment atau di ini di chat juga ada ya, aset ada link Jamboard-nya. Itu chat yang oke, sebentar. Break sebentar karena anak saya nangis sebentar ya. Kita lanjutkan. Ya, tadi gambar tadi yang menjelaskan, saya jelasin tentang notes tadi ada di Jamboard, yaitu ada di attachment atau ada di ini di chat itu ada apa namanya, linknya, link untuk bisa melihat catatan tadi. Nah, oke, kita sebentar. Oke, kita saya share lagi tadi presentasinya. Nah, oke. Nah, tadi contoh yang pertama kita ada punya 3 essential notes. Ya, kemudian yang satunya kita jadikan reference, kita groundkan. Nah, ketika dia jadi reference, kita hubungkan dengan ground. Nah, kita jadi punya polaritas antara reference ini dengan simpul yang lain. Kita cari berapa tegangan simpul yang ada pada antara 2 simpul. Jadi antara simpul A dengan reference, kemudian simpul B dengan reference. Nah, kemudian kita kalau sudah ini misalnya cuma ada 2 tegangan, maka kita tegangan simpul, maka kita cukup punya 2 persamaan ini, kita bisa mengetahui VA dan VB. Nah, gitu ya. Jadi karena tegangan pada rangkaian paralel itu tetap kan ya. Nah, jadi untuk tegangan simpul ini di B dengan reference itu akan bisa kita ketahui. Sehingga kita bisa ketahui tegangan yang melalui sumber arus, kemudian R4 dan R3 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua, ini node voltage method with dependent source. Jadi lagi-lagi kita coba nih punya satu rangkaian dengan dependent source. Nah, dependent source ini, ingat ya kemarin bahwa arus kalau di sini sumber arus ini nilainya nilai yang ada pada komponen yang lain. Misalnya yang ada di sebelah kiri ini, di sebelah kanan ya. Di sini ini ada 4Ix, maka dia ditentukan oleh nilai Ix. Nah, nilainya atau kita lihat ini dimensinya masih arus karena 4 itu konstanta, jadi 4Ix namanya arus. Sedangkan yang di bawah sini ada dependent source yang nilainya ini 30 Vx ya. Nah, 30 Vx ini 30 Vx ya.
Nah, ini nilainya bergantung pada Vx. Ini bergantung pada Vx ya. Jadi kalau yang ini nilainya bergantung pada Vx. Nah, kemudian kalau Vx-nya ada di ini, di resistor 47 ohm, kemudian Ix itu yang pada resistor 33 ohm. Nah, oke. Kemudian kita tentukan persamaan-persamaan. Sebelumnya tentu kita tentukan nodes-nya dulu. Kalau di sini nodes-nya itu ada ini ya. Di sini 1, 2, ada 4 ya. A, B di sini ya. Ini satu nodes. A itu yang menghubungkan sumber arus, kemudian 47 ohm dan 33 ohm. Kemudian nodes yang kedua yang B ini yang menghubungkan 33 ohm, 56 ohm, 29 ohm dan juga sumber arus dependen. Kemudian nodes yang keempat yang ada di sini. Kemudian ini nodes yang ketiga C yang di sini. Nah, oke. Kita udah tentuin ini reference-nya tuh di sini di nodes yang di sini ini yang bawah di pojok sebelah kanan ini ya. Di sini di kanan saya ya. Ini ada sudah kita kasih reference di sini, maka kita akan tuliskan reference-nya. Nah, di sini ada, nah karena ini Vx itu kan Vx bukan tegangan simpul yang kita mau cari atau node voltage-nya. Vx ini satu nilai tegangan 47 ohm yang itu jadi syarat untuk nilai dari satu dependent source yang lain itu ya. Nah, kemudian kita tentukan tegangan simpulnya itu ada 3, yaitu VA, VB, dan VC. VA itu adalah antara tegangan antara node A dengan reference, VB tegangan antara simpul B dengan reference, dan node C itu adalah VC adalah tegangan antara node C, simpul C dengan reference. Nah, ini ada yang miring nih, ya. Kita lihat nih VA-nya tuh polaritasnya tuh di sini, node ini, dan yang ada di sini, di node C ini kan. Plus minusnya di miring kayak gini. Yang VB seperti ini, yang VC ini. Nah, ini Vx. Vx ini ya, nggak usah dilihat deh. Vx ini tegangan yang memang kita syaratkan ada gitu ya. Nah, yang mau kita cari itu adalah VA, VB, VC, dan Vx dan Ix kita dapat ketahui dari persamaan ini. Nah, nanti silahkan ini dicoba lagi untuk tugas, untuk penugasan ya hari ini. Buat nyoba-nyoba aja, nanti seperti biasa kita submit lagi di Spada. Udah? Oh ya, sebentar. Udah. Ya, oke. Maaf ya. Nah, ini ya ada VA. Kita nanti berarti yang harus ada lakukan adalah nyari di node A ini arusnya yang masuk dan yang keluar mana aja. Nah, misalnya di nodes ini ada ini sumber arus ini ya masuk misalnya, terus misalnya ada tentukan yang ke ke resistor 47 ini misalnya ada tentukan keluar, dan yang di sini Ix berarti keluar gitu ya. Kemudian yang di node C juga seperti itu, kita tentukan mana yang keluar, mana arus yang masuk, kemudian kita tuliskan ya. Jadi misalnya kalau di nodes A ini ya misalnya ya, kita tuliskan ini ada yang masuk dari sumber arus 200 mA, kemudian yang keluar misalnya Ix, dan ini misalnya kita tuliskan
yang di 47 ohm misalnya arusnya arahnya keluar misal ya. Kita tuliskan sebagai Vx per 47 ohm. Nah, itu persamaan yang pertama. Kemudian karena Ix nih ya, Ix ini kan di resistor 33 ohm ini dia kan ada di antara dua nodes, maka kita akan tuliskan Ix ini adalah nih VA minus VB atau nodes, tegangan nodes A dan minus tegangan nodes B per 33. Jadi itu. Nah, sedangkan untuk yang B misalnya kita mau tuliskan seperti ini, arahnya juga sama, misalnya Ix-nya masuk ke nodes B misalnya, dan yang ke R ke sini misalnya arus yang ke sini ya kita tentukan keluar misalnya ya. Misalnya kalau misalnya Anda bisa tuliskan bisa keluar, atau karena kita nggak tahu, belum tahu ya. Kita bisa tuliskan dia keluar, bisa juga Anda anggap dia masuk, tapi ya tadi yang penting kita harus konsisten. Kalau kita anggap yang masuk itu positif, maka harus seperti itu terus semua, harus seperti itu terus gitu ya. Nah, kita misalnya tuliskan seperti ya, di nodes B misalnya yang masuk itu adalah Ix, yang keluar arus di 56 ohm, kemudian di 29 ohm ini juga keluar. Nah, kemudian ada lagi arus yang masuk nodes, yaitu di sumber arus 4Ix. Nah, misalnya itu kita sudah tentukan. Kemudian yang di nodes-nya juga seperti itu, misalnya tadi di sini ada mana-mana. Nah, misalnya kita tentuin arus yang di sini masuk ke nodes C misalnya, berarti tadi dari nodes A keluar masuk ke nodes C. Di sini keluar dari nodes C adalah ada arus 200 mA. Ada yang masuk misalnya dari sini Vx per 47 ohm, kemudian ada yang keluar juga yaitu DC impedance source ini. Oh ya, di sini juga ada lagi yang keluar, soalnya arus yang di sini misalnya keluar ya, atau mungkin bisa kita juga tuliskan masuk. Nah, ini boleh seperti itu. Jadi kita nanti akan ketahuan benar nggak sih arusnya seperti itu nanti ketika kita udah selesai menyelesaikan seluruh perhitungannya, sudah nyelesain seluruh analisisnya, kita baru bisa, kemudian kita bisa menyimpulkan arahnya benar nggak, arah arusnya itu masuk ataupun keluar gitu. Nanti ada hasilnya plus minusnya. Begitu. Untuk node voltage. Oke, sampai di sini nanti ini bisa dicoba kalau di file yang Anda unduh di Spada sepertinya sudah ada persamaannya, jadi ada tinggal lebih memahami lagi dan juga lebih memahami bagaimana persamaannya bisa seperti itu, dan juga nentuin, jadi lebih ke matematis lagi nanti. Tapi semoga ini bisa dipahami bagaimana bisa kita menentukan tegangan antar nodes ya, jadi tegangan antara dua simpul gitu ya, karena tadi ketika kita melihat simpul itu biasanya ada percabangan, salah satu cirinya, dan kalau kita ingat kembali ciri dari satu percabangan atau satu rangkaian resistif yang malah kita ingat bahwa tegangannya konstan gitu ya. Begitu. Baik, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Pertanyaan sih? Izin bertanya, Bu. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ini tadi belum Oke, paham silakan. untuk yang ground itu Silakan. tadi. Aduh, cek suara saya belum terdengar, Bu. Sudah, saya udah kedengeran. Oh iya. Untuk tadi ground itu kalau diletakkan di berbeda posisi itu pengaruhnya apa tadi ya, Bu? Mohon maaf belum begitu paham. Sama nih. Gimana Mas, diulang? Yang ground, peletakan ground, Bu. Oh, peletakan ground. Gini. Sebentar.
ini lagi aja, share lagi ya. Gini, jadi kita sebenarnya boleh memilih reference atau ground yang dimanapun gitu ya sebenarnya. Jadi misalnya tadi ini itu nanti pengaruhnya ke polaritasnya. Jadi kalau misalnya ini ya, kita coba kita lihat di Jamboard lagi ya. Ke polaritasnya. Jadi kalau kita groundkan yang di bawah ini, maka nanti positif negatifnya tuh di sini. Ini positif negatif untuk PA. Oke. Nah kemudian kalau misalnya kita pilih yang lain, nah misalnya di node A nih yang kita groundin ya, maka nanti kita yang akan kita cari, maka nanti nodes yang di bawah ini reference, karena dia reference ya, dia mengacu pada nodes yang kita jadikan ground. Jadi coba kita ini ya, tadi ini di Jamboardnya udah kelihatan ya, ini gambar jeleknya tadi. Nah misalnya kita pilih ground di sini kan, silahkan lihat di Jamboard. Nah ini misalnya yang bawah ini saya kasih reference, maka nanti tegangan voltage, tegangan simpulnya itu antara ini simpul A ini dengan reference, kemudian yang simpul B dan juga dengan reference. Nah kalau misalnya kita pilih ini ya, apa reference yang lain, misalnya ini saya hapus, kita pilih reference-nya di nodes A misalnya, kita maka nanti reference-nya itu akan jadi yang di sini ya, tegangan yang di nodes C ini ya misalnya ya, di sini C ini jadi yang positif di sini. Kemudian yang ini yang nodes B ya di sini jadi positif, reference-nya di sini minus kan, misalnya seperti itu. Nah jadi untuk sebenarnya untuk milih mana sih yang bisa kita jadikan reference itu cukup penting ya, karena itu nanti akan menentukan apa ya, rumit enggaknya persamaan yang akan kita dapatkan gitu ya. Begitu Mas siapa, Rozin. Oke, Bu. Sudah cukup menjawab ya, sudah menjawab ya. Sudah, Bu. Terima kasih. Oke, baik, ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau pertanyaan kita lanjutkan sedikit ya. Nah, jadi ini tadi untuk node voltage itu suatu analisis rangkaian yang untuk rangkaian yang cukup rumit itu akan cukup bermanfaat ya, karena kita akan memerlukan sedikit persamaan. Jadi kita kita perlu lebih sedikit persamaan daripada kita kalau gunakan hukum Kirchhoff ataupun hukum Ohm.
Jangan lupa tugasnya teman-teman. Bantal. Ini tuh ibunya udah selesai ngejelasin. Udah tadi perasaan udah ditutup kayaknya. Udah tutup belum sih? Belum salam, nggak apa-apa. Mutung. Belum mutung. Sudah kita akhiri perkuliahan pada hari ini. Siapa dosen? Siapa Razin? Siapa itu? Direkam Cah, ya Allah. Iya. Oke, baik. Mohon maaf tadi ada ini ya, koneksinya putus. Nah, oke, tadi tentang not voltage saya rasa udah nggak ada pertanyaan ya. Nah, ini yang kemarin sempat saya tanyakan mengenai ada rangkaian bagi tegangan
rangkaian pembagi arus dan juga transformasi Y delta. Ingin saya singgung sedikit, sebenarnya itu cukup sederhana, justru lebih sederhana ya karena itu basic. Tapi ini perlu kita ketahui juga karena cukup sering nanti kita ketemui di dunia di prakteknya ya, di dunia kita ketika bikin project itu kita akan menemuinya. Baik nih. Nah, untuk beberapa metode analisis rangkaian yang basic itu kita biasa gunakan Ohm law, Kirchhoff, kemudian series resistor and voltage divider, parallel resistors and current divider. Jadi kalau kita menghubungkan untuk rangkaian resistif, rangkaian yang menggunakan resistor, kita bisa ada dua jenis, yaitu resistor yang dirangkai secara seri. Nah, resistor seri ini kalau kita kita hitung masing-masing, jadi masing-masing ini tegangannya kita bisa gunakan voltage divider. Kemudian kalau untuk parallel resistor maka kita bisa menggunakan current divider. Nah, kemudian ada juga transformasi Y delta. Oke, ini cukup sederhana, jadi saya singgung sekilas aja. Nah, untuk resistor yang dihubungkan secara series, maka kita akan mendapatkan tegangannya yang berbeda-beda, sehingga kita menyebutkannya ada pembagi tegangan. Nah, untuk ini ya, misalnya untuk menentukan tegangan V1, kita bisa mendapatkan menggunakan persamaan ini, Vn. Vn itu adalah V ke N, bisa V1, V2, V3, dan seterusnya. Kemudian Rn itu yang terkait dengan V-nya, jadi misalnya kita mengukur tegangan di V1, maka kita gunakan R1. R1 per R total ya, R1 plus R2, karena ini resistor series, maka seri kita hubungan secara seri, maka kita bisa langsung tambahkan, jumlahkan sampai ke Rn, R total. Nah, R1, R2, R3, dan seterusnya sampai Rn, kemudian dikalikan V inputnya, atau tegangan totalnya, tegangan sumbernya, ini V ini. Nah, kemudian ada dua kondisi, yaitu ada dua perilaku, yaitu open circuit behavior dan behavior under load. Open circuit, jadi kita seperti memasang voltmeter di sini. Jadi di sini nggak ada beban, no load. Jadi kita tinggal mengukur sih berapa sih tegangan di R2 ini. Nah, kita untuk mengetahui tegangan di R2, kita semacam memasang voltmeter. Nah, maka kita bisa gunakan voltmeter, kita pasang secara paralel ya. Nah, itu kita bisa gunakan ini rangkaian pembagi tegangan. Jadi untuk mengetahui V di R2, maka kita tentukan, kita tuliskan sebagai ini, R2 per R1 plus R2, R2 per R total dikalikan V1. V1 itu ini ya, V totalnya atau V sumbernya. Nah, kemudian kondisi underload berarti dia ada beban di sini ya. Jadi kita mengukur di V out-nya di sini, tapi di sini masih ada beban. Nah, berarti berapa tegangan pada ini, sedangkan di sini masih ada beban, jadi masih ada komponen lain misalnya yang dipasang di sini. Nah, maka kita yang bisa kita gunakan persamaan yang bawah, yaitu output voltage under load. V out-nya itu kita R-nya ini kita hitung paralel dulu, R2 paralel RL, R beban ya. Kemudian dibagi R totalnya itu adalah R1 plus R paralel tadi, R2 paralel dengan RL. Nah, jadi kemudian dikalikan dengan V total. Nah, ini kita sebut sebagai rangkaian pembagi tegangan. Digunakan untuk apa sih? Nah, ini seringkali kita gunakan untuk ya di rangkaian ini ya, rangkaian project. Biasanya kita untuk menganalisis satu rangkaian, salah satu gampangnya, cara yang gampang kita pakai rangkaian pembagi tegangan. Misalnya yang sering kita ketemu itu misalnya kita menggunakan LDR.
LDR itu harus kita series dengan satu, nggak harusnya ya, ya lebih baiknya kita series dengan satu resistor sekitar 10 kilo ohm. Kemudian misalnya kita mau ini ya, kalau di project elektronika digital misalnya kita mau mencari besar intensitas atau ya intensitas cahaya yang diterima oleh LDR. Jadi kita mau hubungkan nih LDR tuh kita hitung, kita menggunakan LDR bukan hanya untuk switch misalnya ya, tapi kita gunakan dia untuk perhitungan analog. Nah, perhitungan analognya itu adalah menghitung intensitas cahaya yang diterima oleh LDR. Nah, itu untuk menghitung intensitas cahaya itu untuk convert dari nilai R, karena kan LDR kan ukur resistansi ya, resistansinya berubah ketika dia di cahaya. Maka kita untuk mendapatkan nilai cahayanya ini, berapa intensitas cahayanya, kita harus mengkonvert dari R, kemudian ke tegangannya berapa, dari tegangannya maka kita bisa kemudian convert ke lux atau lumen, biasanya seperti itu. Nah, kemudian misalnya di sini ada, nah di sini misalnya ini LDR-nya R2 nih misalnya, kemudian ini R1 yang kita hubungkan, LDR kita hubungkan dengan satu resistor 10 kilo ohm misalnya. Nah, maka kita harus tahu nih berapa tegangannya, karena biasanya kalau sensor untuk kita ubah dari analog ke digital itu kita pakai data tegangannya. Jadi berapa tegangan pada LDR ini untuk kemudian kita convert nilai tegangannya ke satuan lux atau lumen, gitu ya, untuk intensitas cahaya. Jadi kita harus tahu tegangan di sini. Nah, karena tegangan di sini kita harus ngitung dari rangkaian membagi tegangan. Itu contohnya. Jadi ternyata ini bisa kepakai juga untuk project misalnya, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita punya resistor yang dihubungkan secara paralel, kita bisa menggunakan current divider, gitu ya. Hampir sama konsepnya. Jadi karena untuk rangkaian-rangkaian yang paralel ada arus yang kemudian terbagi seperti di hukum Kirchhoff yang pertama, gitu ya. Nah, ada dua kondisi, yaitu rangkaian paralel dengan sumber tegangan, dan yang kedua rangkaian paralel dengan sumber arus. With voltage source berarti kita gunakan IN-nya itu adalah V per Rn. Jadi kalau misalnya I1 di sini ya, berarti kita tinggal V sumber arus ini, sumber tegangan ya, sumber tegangan per R1. Kemudian atau sama juga dengan I total dikalikan R ekuivalen per Rn. R ekuivalen berarti R semuanya dibagikan Rn, dibagi R1. Kemudian kalau yang sistem dengan atau rangkaian dengan current source, maka kita gunakan IS. I sumbernya berapa dikalikan R total per Rn. Rn-nya itu adalah R1. Kalau I1 berarti ya R1. Nah, itu jadi ini untuk current divider. Nah, kemudian nih Y delta transformation. Jadi ini transformasi. Jadi ini cara menyederhanakan satu rangkaian resistif yang cukup ampuh nih, Y delta transformasi Y delta ini ya. Jadi untuk rangkaian-rangkaian yang resistif yang cukup jelimet ini cukup membantu. Jadi untuk ada dua cara Y delta transformasi itu dari bentuk delta menjadi Y. Jadi untuk rangkaian yang bentuknya delta kita transformasi menjadi rangkaian yang bentuknya Y seperti ini. Nah, ini juga ada yang juga yang menyampaikan transformasinya P to T. P itu kayak gini bentuknya. P ya, P itu ke T. Itu juga ada transformasi P to T. Ada juga transformasi delta to Y. Ini delta, dari delta ke bentuk Y. Ada juga yang dari Y ke bentuk delta. Nah, cara ini ya, cara ngitaninya nih
paling gampang tuh gini. Jadi ini R1 untuk kalau kita transformasi dari bentuk delta ya, dari delta ke bentuk Y, berarti ini dari bentuk yang segitiga ini mau kita transform menjadi bentuknya Y. Maka kita harus mengetahui berapa R1, R2, R3. Yang tadinya adalah RA, RB, RC. Nah, maka R1 itu adalah ini RC kalikan RB, RB kalikan RC, jadi yang mengapit R1 dibagi R total, RA, R plus RB plus RC. Kemudian yang R2 itu adalah yang mengapit R2 yaitu RA dan RC dibagi dengan R total, kemudian yang R3 itu RB dan RA kemudian dibagi dengan R total, kayak gitu. Nah, sedangkan untuk transformasi Y itu adalah R1. Nah, ini RA, jadi kalau Y ke delta berarti tadinya bentuknya Y ditransformasi bentuknya jadi delta. Maka kita perlu nyari RA, RB, RC ya kan. Nah, RA itu adalah ini R1 kalikan R2. R1 kali R2 muter ya. Kita lihat muter R1 kali R2, R2 R3, R3 R1 dibagi yang ada di depannya RA, R1. Gitu. Kemudian RB itu masih sama. Ini ya, R1 muter ya, R1 R2, R3 R2 R3 R3 R1 dibagi dengan R2 yang ada di depannya RB. Kemudian RC ini masih sama bilangnya, kemudian dibagi dengan R3 yang ada di depannya RC. Nah, contohnya ini. Nah, dari mana delta dan Y-nya? Oke, kita lihat di Jamboard ya. Nah, jadi tadi kan bentuknya gimana nih? Oke, bentuknya kan seperti ini ya. Ya, kira-kira seperti inilah. Ini ada resistor ya ini. Nah, Jamboardnya, nah ya, kira rangkaiannya kayak gini lah, gambarnya jelek nggak apa ya. Nah, kemudian ada di situ ada sumber tegangan di sini ya. Ini. Nah, kira-kira seperti ini. Yang kita sebut sebagai delta itu sebenarnya ini. Ini ya. Ini bentuknya delta nih. Kalau kita gambarkan tuh bisa kayak gini. Nah, ini ya. Jadi bentuknya itu bisa kita rubah jadi delta. Nah, kemudian yang di sini ini kan bisa kita kita seri ya. Nah, jadi nanti bentuknya tinggal di sini ada resistor dan ini hasil seriesnya tadi. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian bagaimana transformasinya? Jelek banget. Transformasinya ini.
transformasinya nanti yang ini, yang delta ini kan, ini sebenarnya kan delta nih. Nah, kita bisa ubah jadi kayak gini nih, sebentar. Tadi kan gini ya. Nah, itu kita bisa merubah jadi bentuknya seperti ini. Begini bentuknya, sorry. Seperti di gambar tadi ya. Ya, kira-kira seperti ini ya. Nah, jadi kita tinggal, kalau tadi di sini ada resistor, di sini juga hasil resistor yang seri tadi. Ini tinggal kayak gini. Nah, bagaimana nilainya? Nilainya ini, resistor ini, itu kita transformasi pakai persamaan tadi. Jadi ini sebenarnya gini loh. Resistornya kita ganti di sini. Jadi bentuk Y. Y, kalau ini Y kebalik ya. Dan kemudian yang tadinya bentuknya delta kita hapus. Nah, jadi seperti ini. Akan lebih nilai transformasi ini. Jadi kita tinggal punya, kalau di sini kita tinggal punya, ini kan kita tinggal seri ini. Kita seri yang ini. Jadi kita punya gini jadinya ya. Sini ada resistor, kemudian paralel yang hasil seri itu seperti ini. Nah, kita udah tinggal gitu. Nah, transformasi Y delta adalah seperti ini. Bentar ya. Baik, sahabat, di sini ada pertanyaan. Itu tadi untuk transformasi Y delta dan rangkaian pembagi tegangan dan pembagi arus. Jadi mungkin secara eksplisit kita nggak kelihatan itu sebagai delta atau sebagai bentuk Y. Nah, contohnya juga ini di resistor 20, 40 dan 10 ohm ini juga kalau ini juga bisa kita tuliskan sebagai kita tuliskan sebagai bentuk Y. Nah, ini jadi bentuk Y. Kemudian kita transformasi jadi delta juga bisa, tapi kita harus pilih yang paling sederhana, yang paling mudah kita kerjakan, sehingga transformasi ini akan memudahkan kita. Jadi nggak bikin malah tambah ribet, tapi justru bikin malah lebih sederhana gitu ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mungkin di sini ada pertanyaan dari transformasi ini. Nggak ada ya, nggak ada pertanyaan. Baik, jadi tadi mengenai node voltage dan juga rangkaian pembagi tegangan, pembagi arus, dan juga transformasi Y delta, semoga bisa dipahami. Itu semua adalah bentuk analisis rangkaian yang bisa kita gunakan. Ya, tadi saya sudah sebutkan contoh praktisnya ya. Contoh praktisnya untuk
Misalnya tadi rangkaian bagi tegangan bisa biasa digunakan untuk kita gunakan di mengakses nilai analog dari LDR misalnya nih. Bisa juga untuk proyek-proyek yang lain. Nah, jadi tentu untuk analisis rangkaian itu kita juga perlu mengetahui karena itu tadi ya salah satunya untuk ngecek apakah rangkaian yang kita buat sudah benar misalnya, atau jika terjadi suatu kesalahan atau suatu error kita bisa menelusur di mana kesalahannya. Apakah mungkin misalnya ketika kita sudah lakukan analisis rangkaian, mungkinkah R yang kita pasang misal terlalu besar, atau mungkin sumber tegangan yang kita pasang misalnya terlalu besar, atau mungkin terlalu kecil bahkan misalnya. Kayak gitu kita bisa menganalisisnya dengan kita bisa mengetahui di mana errornya, menelusur di mana kesalahannya dengan analisis rangkaian. Mungkin nggak selamanya kita menggunakan metode yang rumit ya, tapi kita bisa gunakan juga metode yang sederhana kayak hukum Ohm, hukum Kirchhoff, kemudian Thevenin Norton, dan yang lainnya, yang basic law tadi, rangkaian pembagi tegangan, pembagi arus, kemudian transformasi Y delta tadi juga cukup sederhana, tapi itu sudah cukup ini ya membantu kita bisa menganalisis rangkaian dan mengetahui di mana errornya, ataupun untuk mengetahui rangkaian kita udah benar atau belum. Nah, baik, mungkin untuk sesi Google Meet bisa kita akhiri di sini. Nah, ada tugas untuk hari ini tadi ya di metode node voltage tadi ada rangkaian yang ada dependent source-nya. Jadi node voltage dengan dependent source tadi bisa dicoba untuk dikerjakan. Biasa submit di Spada itu juga sudah ada di materi yang kemarin saya di-upload di Spada ya, udah ada materinya di sana, dan bahkan sebenarnya di materi yang di-upload di Spada itu udah ada persamaannya. Jadi bisa tinggal Anda pelajari aja bagaimana mendapatkan persamaan itu, dan kemudian tinggal analisis matematis aja. Sampai di sini nggak ada yang pertanyaan lagi ya? Tidak ada pertanyaan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensinya, dan mohon maaf jika banyak gangguan dan banyak kekurangan dari saya. Saya cukupkan untuk siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.